Relax untukku adalah saat aku sedang tidak melakukan sesuatu, tidak bekerja, tapi melakukan hobi-hobiku. Aku bisa traveling, bisa dengerin musik, bisa nonton apapun yang aku suka, seperti nonton film kartun, nonton motivasi, nonton tarot, nonton bedah sains, dan lain sebagainya. Itu Belajar. relaksasi buat aku. Science. Belajar juga relax buat gue tau. Relax. Nyolot bener. Hai. Kalau menurut aku, relax sendiri adalah momen dimana kita lepas dulu dari segala tanggung jawab dan kewajiban kita. Entah sebagai pekerja, entah sebagai seorang ibu, entah sebagai seorang adik, kakak, ataupun apapun lah gitu ya. Peran-peran penting kita gitu yang membutuhkan tanggung jawab, kewajiban, effort gitu. Tapi di momen relax itu adalah dimana kita tuh nggak mikir aja gitu. Kita nggak usah mikir, kita nggak usah banyak terbebani, kita kayak melakukan sesuatu yang ya udah intinya gini deh, Relax apa males? Anjir. Party intinya gitu, party seneng-seneng, udah lepasin dulu beban tapi hanya di momen tertentu ya, hanya di momen pemalas relax. namanya, bukan relax. Relax itu namanya ya. It's not relax. Relax. It's being lazy. Jadi siapa yang jadi tim Kananda kalau relax itu adalah belajar dan timnya Pratiwira Ya, nggak Marta gitu juga. kalau relax itu party gitu ya. Hi guys, hi So Family, how are you? Hai guys. Rumah kebiasaan udah mulai. Ntar aja lagi. Kirain masih Hi, santai. we're back together. The crazy sister is back together. Dua Marta. Hari ini kita mau nyantai-nyantai, ngopi-ngopi. Sebenarnya aku nggak susu, Tiwi mengjus. Jus, anggap aja jus ya. Hari ini kita mau bahas tentang tips hidupnya Ibu Tiwi, Pratiwira Marta. Teman-teman kan tahu ya bagaimana dia santainya, suka bercandanya, dan kayak nggak pernah serius gitu. Meskipun coaching juga gue denger juga suka bercanda sih ya. Tapi mungkin kita bisa tanya nih sama Mbak Tiwi, asik. Narasumber kita hari ini, Wi. Yuk. Ini sebenarnya bahasan sepele tapi penting. Yes. Sebagai kakak lo yang yang agak susah ini untuk relax, apa tipsnya untuk Tips. teman-teman? Tips, memang sebenarnya sih kalau misalkan kita perbandingannya ini kan subscribernya Kananda semua nih di sini ya yang udah tahu bahwa Kananda itu orangnya suaranya relax, bisa bisa merilekskan banyak orang, menghealing banyak orang. Tapi sebenarnya orangnya tuh yang harus ada sesuatu yang dia capai terus gitu. Jadi kayak nggak bisa berhenti bentar gitu. Itu kalau Kananda jadi lari lagi gitu. Ada aja yang dikejar. Aku harus punya goal Nah, dalam kehidupan. sampai once upon a time Pada satu hari, pada suatu hari dia tuh tiba-tiba aku lagi ngopi dengan rambut masih singa masai gitu ya, terus dia keluar dari kamar langsung gini, duduk terus ngeliatin aku gitu, terus dia bilang, "Wi, gimana sih caranya jadi santai?" bener, aku pernah nanya gitu. Terus Saking capek, capek gue. terus aku tuh yang sampai, hah? Ini pertanyaan macam apa sih gitu ya? Masa ada sih manusia yang nggak tahu gimana caranya santai? Tapi di situ juga baru aku ngerti bahwa memang iya sih Kanda ya, ternyata ada banyak yang banyak. santai, mereka tuh nggak tahu gitu santai itu kayak gimana. Pas aku nanya kalau Kananda santai itu kayak gimana, terus dia bilang Kananda tuh sukanya kalau santai itu ya baca buku, terus nonton tentang sains, Nonton festival science. festival sains. Itu relaxing kayak buat gitu. aku. Bagi Kananda itu relaxing. Terus aku bilang itu enggak relax sama sekali. Itu juga kata Belinda. Iya, boro-boro Apaan sih lo? relax gitu. Terus karena apa? Kalau misalkan kita mau relax, intinya adalah kita melakukan kegiatan yang kita tuh nggak mikir. Satu kegiatan Satu. yang kita nggak mikir. Ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ngebuat kita nggak mikir. Contoh, kalau aku pribadi, aku tuh senengnya orangnya ngedengerin musik. Kalau suka yang mungkin ngikutin aku di IG, aku sering ngasih tips kan, kalau lagi pusing pasang handsfree aja deh, terus dengerin lagu yang konyol.
gitu ya, lagu-lagu yang konyol yang memang kayaknya tuh bukan genre kamu banget, justru kesebalikannya gitu ya. Aku sering dengerin genre-genre mungkin dangdut koplo atau apa, bukan untuk gimana nya, kadang itu tuh jadi hiburan aja gitu. Kok bisa ya nggak mikir kayak gini orang buat lagu gitu misalkan ya. Terus ternyata enggak loh gitu, itu tuh ngebuat kita enjoy secara audio kita enjoy, terus lama-lama kita nikmatin, kita nggak mikir sama sekali. Terus yang kedua, lepas segala sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol, karena itu biasanya jadi trigger orang itu nggak bisa santai, karena dia selalu memikirkan segala hal untuk bisa dia kontrol. Itu yang ngebuat, aduh, selalu aja mau kamu lagi keadaan diem tapi pikiran kamu adalah orang yang basicnya adalah seorang controller ya. Nah itu yang jadinya ngebuat sebenarnya secara pikiran kamu selalu bergerak gitu, jadinya nggak ada istirahatnya, nggak ada relaxnya. Jadi ada hal-hal yang memang harus lepas aja kalau itu bukan kontrol kamu gitu. Itu yang paling banyak jadi stres sebenarnya. Misalkan Saat kita mulai, iya, ya karena kita akan overthinking banget ya, saat mencari jalan keluar dari sesuatu yang seharusnya kita lepas dulu. iya, dari Overthinking. sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu keputusannya. Jadi misalkan apa sih contohnya, hal-hal yang berkaitan dengan orang lain gitu ya, kayak hal-hal pekerjaan gitu ya, hal-hal yang kaitannya dengan Love hubungan love life, Relationship, gimana Wi? relationship sound the shit gitu. Jadi itulah yang harus kita kurangi gitu, bahwa kita tuh harus deal dengan diri kita tuh cuma bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi mencari kegiatan yang memang, atau mencari aktivitas yang memang bisa mengontrol diri kita, yang dikontrol oleh diri kita sendiri gitu ya. Contoh-contohnya, kita tuh nggak perlu menunggu seseorang gitu loh Kak. Jadi misalkan Kananda mau relax gitu ya, tapi Kananda pengen nonton bioskop dan mesti ada temen. Nah dari situ kan sudah memasuki ke wilayah di mana Tetap ada kondisinya nggak yang bisa tidak kita bisa kontrol. kendalikan. Kadang kita harus nunggu, kadang kita harus apa. Nah kalau udah kayak gitu, enggak, pokoknya saya mau melakukan sesuatu yang cuman saya yang kontrol. Jadinya saya nggak perlu ke-trigger harus nunggu dia. Kadang kan ya kayak gitu hal-hal kecil loh Kak. Kita mau milih makan aja ribet kalau bawa orang. Makanya kalau aku pribadi paling seneng kalau lagi nge-healing gitu ya, lagi pengen relax, itu sendiri. Karena jadi kayak nggak ribet aja gitu, harus menyocokkan dengan ini, harus menyocokkan dengan itu, harus ngatur ini, ngatur itu. Itu salah satunya. Walaupun kadang suka dianggapnya itu egois sih. Lah, gua kan nggak minta itu setiap hari gitu. Hanya pada saat momen saya pengen relax gitu. Yang ketiga, ntar gua lupa. Nunggu dulu ya. Minum dulu guys, biar slow. Yang ketiga itu yaitu mengurangi ekspektasi. Gitu, saat kita mau masuk ke momen relax, kita itu jangan berekspektasi untuk kita bisa relax. Nah ini dia nih. Gitu. Misalkan contohnya yang relate sama kita gitu. Kananda itu kalau misalkan diajak relax sama aku gitu, ya udah sekarang Kananda ikutin ya cara relaxnya aku. Aku bawa nih misalkan ke satu resto yang ada live music gitu ya. Kita ya let's say lah kita nge-wine gitu ya. Nge-wine, dan dia tuh sudah dari awal di planning semua sama dia. Gue datang jam segini ya, gue mau pakai ini ya, jam segini kita baru open bot ya, jam segini kita ini ya, pokoknya semuanya dia planning. Gue kayaknya coba bisa makan yang ini aja deh. Terus aku langsung bilang stop gitu, pasti gitu ke dia, stop, jangan di planning, jangan mikir, jalan, kataku gitu, baru dicobain gitu sama Kananda. Jadi jangan takut begini, jangan takut begitu, ada planning. Karena memang kan polanya Kananda begitu. Kayaknya kalau belum tertata itu Belum kegambar gitu, di kepala tuh kayak nggak tenang gitu. Iya, nah itu adalah sebenarnya ekspektasi jatuhnya. Nah saya mau relax nih, jadi saya rencanakan itu gitu. Semua kerileksan itu tuh direncanakan, nggak bisa. Kalau kita mau relax, intinya pikirannya dulu nggak ada. Termasuk ekspektasi. Ekspektasi itu bisa dikurangi dari, lebih baik saat kita memang mau relax, kita kurangi hal-hal yang bisa ngebuat kita tuh mikir gitu. Justru kayak gitu. Jadi makanya hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang memang tidak terlalu banyak rules-nya. Kayak gitu. Ekspektasi kita jadi nggak terlalu tinggi gitu. Kita kayak udah tahu, oh kita mau ke satu resto gitu, terus ingin ngedengerin live music, ya udah gitu. Kita pokoknya ke situ. Enjoy. Kita nanti mau makan apa, mau apa, itu biarin aja ngalir gitu. Dan biarkan
di situ kita keluar dari zona biasanya kita. Karena kan Anda udah biasa dengan hektik ya, jadwalnya dia gitu ya, terus segala macem gitu. Kadang pas kita mau relax itu masih kebawa gitu, itu masih kebawa, dan akhirnya ekspektasinya tuh masih terus kebawa gitu. Jadinya itu yang ngebuat kadang kalau misalkan kita bawa ekspektasi kita dan tidak sesuai, jadinya relaksasinya gagal gitu. Karena kita ngerasa ya ternyata nggak enjoy gitu ya, ternyata kurang begini ya, ternyata kurang begitu gitu. Ya, untuk orang-orang yang memang sudah biasa busy ya, just belajar aja untuk ngelepas pikiran. Aku punya tips, aku tuh suka dengerin musik juga. Dengerin musik, terutama musik baru yang aku belum pernah denger tapi genrenya aku suka, dan akhirnya mengalir, asik ya gitu. Terus akhirnya lepas tuh pikiran. Kedua, nonton film. Aku doyan banget, terutama film-film yang tidak terlalu memacu adrenalin ya, film kartun yang lucu, film yang relax. Terus sekarang tuh zaman video estetik, video tanpa suara, dan tanpa wajah, cuman dia bagus banget di plannya. Orang Korea, Jepang biasa yang jago banget, tuh aku lagi suka karena itu buat pikiran tuh lepas, mengalir, berada di present moment. Itu yang aku belajar. Kalau dulu sih memang kadang agak susah karena memang kepikiran aduh besok harus begini. Jadi bahkan di saat santai pun tidak bisa santai. Makanya yang paling penting adalah belajar untuk, kalau mau belajar santai, maka setiap hari harus ada waktu santai. Kayak aku sekarang sudah punya pikiran bahwa waktu kita bekerja itu harus sama penting seperti waktu kita memberikan waktu diri kita istirahat. Tuh. Jadi dua-duanya plot bagi aku itu yang akan berkesinambungan untuk kerja panjang. Gitu. Jadi kalau misalnya kerjanya, aku juga kan entrepreneur ya. Kalau usaha sendiri kan sebenarnya cukup bebas mengatur waktu itu. Jadi karena sekarang juga YouTube itu kan Indonesia sebenarnya ya, kalau kita bicara ngomong YouTube ya, Indonesia tuh penghasilannya bisa 10 kali di bawah Amerika, 8 kali di bawah Jepang, 5 kali di bawah Malaysia, Singapura. Kita tuh kecil banget dari YouTube. Makanya orang YouTuber sekarang banyak stres di Indonesia karena akhirnya ngejar penghasilan seperti orang luar dengan main kuantitas. Gue kalau misalnya mau penghasilan seperti YouTuber luar nih yang bisa jadi miliuner jutaan dolar gitu, iya kerjanya harus pontang-panting, sehari harus rilis 2 kali video, sekali video, dan akhirnya tidak lagi punya kualitas di situ. Jujur, itu bakal lebih banyak berkurang ya kualitasnya di sana, dan belum lagi kesehatan kalau ngerjain sendiri. Makanya di situ, sebagai entrepreneur ini sebenarnya aku dikasih blessing untuk atur waktu. Oke, gimana yang bisa tetap ada waktu rehat, waktu relax, dan gimana ada waktu untuk bekerja. Karena dulu aku juga paham teman-teman yang masih kerja, tentunya tidak bisa semudah itu ya, mengatur waktu seperti itu. Makanya aku terbiasa seperti itu bahkan waktu aku jadi entrepreneur. Dan sekarang aku sudah benar-benar, lu nikmatin jadi entrepreneur. Kerja smart gitu. Akhirnya setelah itu, akhirnya bisa belajar tuh, relax akhirnya. Iya. Karena memang kalau sebenarnya jadinya penyeimbang sih ya. Aku kalau nggak ada Kananda mungkin terlalu rileks, akhirnya menjadi seonggok daging tidak berguna gitu ya. Dan Kananda pun mungkin kalau nggak ada aku juga mungkin jadinya nggak tahu rileks sepenting apa rileks sebenarnya untuk diri kita sendiri gitu. Karena aku termasuk kalau dulu itu rileks cenderung pemalas gitu ya. Jadi bukan rileks gitu. Jadi dibatasin juga, rileks itu bukan berarti mengacu ke arah pemalas, karena next levelnya ke situ gitu nantinya. Relax itu hanya kita butuhkan masa istirahat lah. Mungkin kalau misalkan untuk yang pada hektik ya, bekerja office hour, terus juga dengan target-target, mungkin memang harus menyediakan waktu. Mungkin di akhir pekan atau apa gitu. Dan kadang memang tidak butuh kayak harus staycation gitu, enggak gitu. Kadang memang di rumah butuh aja di rumah aja, atau kalaupun mau keluar mungkin ke tempat ngopi atau kemana gitu, ke tempat-tempat yang memang memberikan vibrasi baru gitu. Jangan bersama orang-orang yang buat kamu relax. Yang buat relax. Jangan yang malah nambah pusing juga ya. Cuman kita nggak bisa kontrol orang sekali lagi. Mungkin awalnya lagi relax tapi kemudian ada dilema gitu ya, ada prahara. Ya sekali lagi makanya harus tahu cara ngehandle itu sendirian dulu. Enak sih sebenarnya kalau kita punya
seseorang gitu yang nemenin gitu ya. Cuman ada di waktu-waktu tertentu kita kayak bener-bener nggak punya space aja gitu. Bahkan untuk mengerti hal kecil tuh lagi nggak ada space. Akhirnya kalau kita maksain diri kita tetap beraktivitas atau tetap maksain rutinitas kita malah jadi meledak-ledak. Karena nggak ada space-nya itu loh. Karena kitanya sendiri aja udah ngerasa lelah. Udah banyak hal yang kita mengerti gitu. Kita coba ngertiin si dia, si ini, si itu, kondisi. Kita sudah berusaha untuk memahami semua itu. Terus jadinya tuh pas itu udah penuh, disuruh memahami lagi tuh nggak bisa gitu. Jadinya meledak-ledak. Jadi dari segala sisi kehidupan itu malah jadi nggak maksimal aja gitu. Malah orang tuh jadi salah paham sama kita gitu. Diatur waktunya dengan waktu kesibukan itu juga hak kamu untuk hak untuk relaksasi. Nonton kayak mau spa kayak atau mau do something yang kamu betul-betul suka dan akan melepaskan pikiran. Karena yang namanya relax itu untuk tiap orang beda ya, harus dicatat. Terus tips aku yang kedua mungkin lebih kepada restnya bagus, istirahatnya, tidurnya yang bagus ya. Karena itu juga akan bantu kita, hormon-hormon kita juga lemes gitu, tidak yang tegang karena udah mah kita kurang tidur, itu kan lebih cepet emosional. Kayak hormon stres lebih mendominasi tubuh lebih kita mudah. tuh malah jadi tubuh kita tuh gelisah gitu. Makanya relaksasi itu sangat penting ya, terutama istirahat sih. Itu paling kerasa, tapi sebenarnya kita semua tuh kayak udah tahu gitu Kak. Banyak orang yang tahu iya sih kurang tidur tuh nggak baik, iya sih kita tuh harus cukup istirahat. Tapi kadang dengan aktivitas yang terlalu tinggi gitu ya, kadang orang jadi kan insomnia itu paling susah. Betul sekali. Gitu karena memang pikiran Aku kita terus merasakan. jalan. Iya, kita kan sempat tuh lama insom dan ke arah fisik udah lelah gitu. Jadinya tanpa kita sadari emosional tuh benar-benar terganggu gitu. Memang ada masanya kita akhirnya harus memaksakan diri gitu. Kita paksain untuk bisa kita istirahat. Tergantung sih ya, ada orang-orang yang benar-benar disiplin. Oke, nggak mau tahu, pokoknya jam segini harus tidur, jam segini harus bangun. Kalau aku orangnya fleksibel, nggak tahu karena sepertinya diajarin fleksibel hidupnya dari dulu. Sejak awakening itu diajarin fleksibel. Ini ambil aja tipsnya ya. Ada satu, gaya maskulin adalah gaya yang disiplin. Mau nggak mau, suka nggak suka, lakuin. Itu gaya maskulin. Gaya feminin ini juga resonate ke aku. Oke, gue lagi overthinking. Kadang aku tidur jam 2, jam 3. Aku biarin badan aku. Nanti aku sambil cari jalan keluar. Biasanya itu berlangsung bisa 2-3 hari, bahkan seminggu. Nah, setelah aku dapet enaknya, dia udah puas. Entah berduka, entah apapun. Kadang juga gak kepikiran ini kenapa. Kadang cuman alam. Kadang alam terjadi, gue yang keganggu. Dan aku setelah relax, oke, bales. Minggu depannya, aku betul-betul tidurnya lebih lama. Dari jam 9 udah tidur. 9 udah tidur. Ya gitu. Jadi waktu aku launching buku juga seperti itu. Oh, ini pikiran udah banyak banget nih. Sih Kak, sebenarnya yang ini kalau ada yang bisa gitu ya mengikuti, bahwa banyak sih yang bilang gitu, banyak yang menduga gitu ya, mungkin karena dari postingan aku, mungkin juga dari cara aku berkomunikasi, mengkomunikasikan sesuatu, orang berpikir bahwa aku serileks itu, kayaknya katanya orangnya santai banget deh gitu. Iya, memang aku punya basic karakter itu memang santai gitu ya, jadi nggak terlalu yang goalsnya kayak aku punya goals ya punya gitu ya, tapi kayak yang tidak terlalu mengejar tuh, aku tuh nggak ngejar gitu orangnya ya, udah sambil jalan cepet aja gitu ya, orangnya tuh kayak gitu, tapi bukan berarti nggak punya goals gitu. Nah, jangan salah, justru tipe-tipe yang kayak aku yang kelihatan relax ya, kadang kalau udah sekalinya down atau depresi gitu ya, kurang relaksasi gitu ya, itu naiknya susah banget kayak Kananda udah tahu banget lah gitu. Aku kalau misalkan udah hectic gitu ya, jadwal hectic, apa hectic ini, hectic itu, hectic. Jadi kayak udah nggak bisa lagi dihindari, badan itu langsung bereaksi. Gitu, badan bereaksi. Aku kadang sering demam gitu, tiba-tiba meriang gitu, tiba-tiba demam, tiba-tiba apa gitu. Jadi bukan berarti orang yang terlihat rileks sudah pasti rileks, belum tentu. Karena rileks itu datangnya dari pikiran sama perasaan. Jadi gabungan antara otak sama soul gitu. Jadi saat otak sama soul kitanya tetap masih ada banyak kendala gitu ya, itu tetap aja belum bisa dibilang relax gitu. Dan itu pun terjadi sama banyak orang yang kelihatan santai, orang yang kelihatan relax, itu belum tentu sebenarnya mereka seperti itu gitu. Nah, makanya kita yang harus punya kesadaran.
Kita kesadaran kita tuh yang merasakan, oh emang pikiran saya ini lagi overthinking terus, perasaan saya ini lagi cemas terus. Kalau udah kayak gitu, lebih baik mengisolasi diri dulu. Kalau istilahnya tuh kayak the hermit gitu loh. Kita the hermit dulu, baru melakukan relaksasi. Karena kalau misalkan kita belum mengevaluasi apa aja sih, kita harus ngurutin dulu gitu. Apa aja sih yang ngebuat saya capek, apa aja sih yang ngebuat saya pusing, kenapa saya bisa kayak gitu, tuh harus ada masanya dulu gitu ya. Baru setelah kita udah tahu banyak penyebab-penyebabnya, baru kita nantinya bisa lebih masuk ke arah zona rileksnya itu lebih benar. Jadi nggak sekonyong-konyong kayak dulu. Kenapa Kananda masih belum paham gimana caranya rileks? Karena sekonyong-konyong gitu. Kananda tuh lagi dalam keadaan hektik di jadwalnya, di kerjaannya, di aktivitasnya, rutinitasnya. Terus tiba-tiba, yuk rileks. Nggak bisa gitu. Kayak harus ada dulu masa ya isolasi diri dulu gitu. Diam dulu gitu. Kita ngerunut dulu apa sih? Kenapa sih gitu ya. Terus buat apa sih gitu ya. Nah semuanya tuh kita runut dulu. Pas begitu kita udah jauh lebih tenang. Jadi tensinya diimbangin dulu gitu. Tensi kita imbangi dulu ke tensi yang terasa jauh lebih stabil lah gitu ya, baru kita keluar ke arah relaksasi. Mau kita itu staycation, mau kita misalkan ke arah ya itulah kayak tadi ya, ke resto, denger live music, atau ngelakuin kegiatan-kegiatan yang kita suka kayak gitu. Asal jangan jadi the hermit yang kabur aja, buat alasan kabur doang. Iya. Katanya the hermit tapi ya sebenarnya kabur dari masalah. Nah itu beda lagi, itu lari dari kenyataan ya. Ya, jadi itu adalah tips-tips kita untuk belajar rileks ya. Yes. Kita juga masih belajar kok sampai hari ini untuk tetap gimana seimbang ya, karena kan kesibukan sama ranah pribadi kita ini kadangkala ada yang lebih dominan. Ya. Jadi gimana pun itu adalah keseimbangan yang akan kita lakukan seumur hidup. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, pokoknya. Semua orang pasti pernah berada dalam posisi overthinking, pasti pernah berada dalam posisi relax. Cuman kita harus mulai semakin menyadari nih, apalagi kalau sudah semakin umur. Yes. Umur ya, karena apa? Memang akan ngaruh banget ke fisik. Biasanya jadi alarm. Usia 25 kayak kita ini emang lagi lucu-lucunya, lucu banget. Lagi gemes-gemesinnya gitu. 17 lagi ya. Intinya ya, kalau buat aku pribadi nih, ya relax buat aku tuh apa aja sih tipsnya gitu ya. Katiwi tuh kok bisa jadi relax itu kayak gimana? Yang pertama, aku tuh orangnya memang kalau lagi dalam kondisi ingin merelaksasi diri ya, aku orangnya nggak seneng mikir. Jadi kayak melakukan kegiatan yang gak usah bikin aku mikir deh gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan ringan, dengerin musik, hal-hal yang kayak gitu. Terus yang kedua, aku biasanya memang akan menghindari sesuatu yang tidak bisa aku kontrol dulu. Makanya biasanya suka bawa diri sendiri aja. Kayak kalaupun mau staycation ya sendiri. Kalau misalkan mau pergi kemana ya sendiri. Karena biar nggak ribet gitu, harus nyocokin, harus apa gitu. Jadi bisa melakukan hal-hal yang bisa aku kontrol sendiri. Terus tidak berekspektasi sama orang. Jadi kayak berharap dia begini, mereka begini, situasi begini, enggak mikirin ke situ. Ya udah berekspektasi sama diri sendiri aja. Apa yang bisa gue lakuin ya kayak gitu. Itu orang yang akan jadi lebih kepada oh ya udahlah ya, gitu. Oh ya udah kayak gitu. Jadi cuman kalau itu adalah yaudah, di momen kayak aku tuh lagi relaksasi gitu. Tapi ada di momen tertentu ya nggak bisa gitu. Begitu itu kita berdebat gitu, kita controlling maksa, gitu. Jadi controlling kita keluar gitu. Ada di momen-momen gitu. Jadi kalau saat lagi relax juga aku biasanya juga menghindari banyaknya koneksi dulu gitu. Sosial itu agak-agak aku hindari dulu gitu. Biasanya sendiri dulu, baru nanti aku kalau udah jauh lebih enak, baru mencari relaksasi bersama teman-teman gitu, bersama teman-teman sama semuanya. Kalau selama akunya sendiri masih ngerasa terlalu penuh nih diri aku gitu, belum serileks itu, nggak akan gitu. Karena takutnya malah jadi aku jadi orang yang mengganggu vibrasi orang gitu, karena akunya sendiri masih belum rileks. Jadi karena dia nggak relax, jadi dia berpikir semua orang lagi nggak suka sama dia gitu, padahal kita biasa aja. So itu tips-tipsnya dari Katiwi, terutama Katiwi ya, untuk merilekskan diri kamu. Kalau kamu pribadi, kamu punya tips seperti apa? Komentar di bawah ya teman-teman ya. Siapa tahu itu bisa bantu teman-teman yang lain. Nah, ini adalah video hari ini. Semoga teman-teman bahagia. Dia kembali lagi sekarang. Mudah-mudahan kita akan lebih rajin untuk bersama-sama ya di segmen yang lebih rileks seperti ini. Yes. Supaya kita juga belajar rileks ya. Thank you so much ya guys ya. Thank you Tiwi. Kita mau collab lagi di video selanjutnya. Guys. Segera. Sampai jumpa lagi. Sending you so much love and light. Bye guys.
Relax. Apa sih? Relax. Relax. Nyolot bener. Relax. Nyolot bener. Relax. Oke, begitu. Guys, bareng-bareng yuk kita belajar ngomong relax. Relax. Ini relax. Jadi agak relax. Sumpah ih nyolot banget ih kesel. Introspeksi. Introspeksi. Begitu, bye bye. Relax.